Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok B1, perkenalkan saya Gia Amanda Putri dan rekan saya. Saya Gina Alia Faras. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perhitungan manual untuk tugas besar penggalian data dengan tema pendidikan, dan di sini kami menggunakan metode DBSCAN atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Jadi, untuk langkah pertama di sini kami akan menentukan epsilon dan juga min PTS. Jadi epsilon dan min PTS itu merupakan dua parameter utama yang ada di DBSCAN. Untuk epsilon itu digunakan untuk menentukan jarak maksimum, sedangkan min PTS itu untuk menentukan jumlah minimum titik. Jadi untuk epsilon kita sudah mencoba beberapa kali dan juga beberapa angka, dan untuk angka yang paling tepat menurut kami yaitu di angka 0,1. Dan untuk min PTS setelah kami baca teorinya, jadi min PTS itu merupakan jumlah variabel ditambah dengan 1. Dan untuk variabel angka di sini kami mempunyai dua variabel, jadi 2 ditambah 1 merupakan 3. Baik, selanjutnya untuk langkah setelahnya itu yaitu menormalisasi data. Jadi normalisasi data itu sangat penting karena berfungsi untuk menghilangkan pengulangan dan juga menstandarisasi informasi atau data agar dapat bekerja dengan lebih baik. Kemudian untuk normalisasi data ini sebenarnya terdapat beberapa metode, dan di sini kami menggunakan metode min dan max. Jadi untuk contohnya di sini kita mengambil data untuk Aceh Selatan. Jadi data jumlah peserta didik SD putus sekolah di Aceh Selatan itu dikurangi dengan minimum dari seluruh variabel jumlah peserta didik SD putus sekolah, kemudian dibagi dengan seluruh rentang nilai. Selanjutnya untuk normalisasi ruang kelas sama seperti yang sebelumnya, tapi menggunakan variabel jumlah ruang kelas sekolah dasar negeri yang rusak untuk seluruh data di variabel tersebut. Selanjutnya itu masuk ke rumus jarak Euclidean. Jadi jarak Euclidean ini biasanya diterapkan untuk membantu proses klasifikasi atau klasterisasi pada data mining. Jadi untuk contoh perhitungannya, jadi di sini itu kita menggunakan data normalisasi. Jadi data normalisasi Aceh Selatan dikurangi dengan data normalisasi titik yang kita inginkan, kemudian ditambah dengan normalisasi ruang kelas yang rusak dikurangi dengan jarak titik yang kita inginkan juga. Selanjutnya untuk tetangga bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke tetangga data, yang dimana tetangga data di sini bertujuan untuk menunjukkan apakah suatu titik data mempunyai tetangga dalam epsilon 0,1. Jadi, kita ambil contoh pada baris ini, apabila jarak titik yang telah dihitung tadi kurang dari 0,1, maka akan menghasilkan nilai 1, dan jika lebih dari 0,1 akan bernilai 0. Jadi nilai 1 ini menandakan bahwa titik tersebut adalah tetangga, dan nilai 0 menunjukkan bahwa titik tersebut tidak termasuk tetangga. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah titik tiap data dari jumlah tetangga yang tadi telah dihitung. Jadi di sini pada kabupaten atau kota Aceh Selatan memiliki 34 tetangga yang dihasilkan dari perjumlahan FG2 sampai LD2. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk menghitung hasil akhir atau klaster, kita harus menentukan klaster mana yang sekiranya cocok untuk data tersebut. Dan untuk mengetahuinya, kita menggunakan metode elbow. Jadi metode elbow adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dalam analisis clustering. Kemudian untuk visualisasi metode elbow ini, kami menggunakan Google Colab untuk membantu kami memvisualisasikan. Kemudian bisa dilihat di sini
Untuk patahannya itu lebih condong di titik 2, 3, atau 4. Jadi untuk ketiga titik tersebut, menurut metode Elbow itu merupakan clustering yang cocok untuk data yang kita punya sekarang. Dan di sini kami menggunakan cluster 2 atau 2 cluster. Jadi hasil akhir atau clusteringnya kita menggunakan 2 cluster. Di sini saya akan menjelaskan untuk hasil akhirnya. Jadi untuk min PTS-nya tadi kan kita menggunakan 3 min PTS. Jadi untuk cluster 1 itu merupakan hasil apabila jumlah titik tiap datanya itu lebih dari 3, itu akan masuk ke cluster 1. Kemudian untuk cluster 2 itu merupakan jumlah titik yang berjumlah 3. Kemudian di bawah, tolong ke bawah, ada noise. Tadi. Nah, itu di Lampung Tengah, itu ada noise, dan noise itu merupakan titik yang kurang dari min PTS-nya. Jadi di sini kan untuk Lampung Tengah itu titiknya merupakan berisi 1. Jadi itu termasuk noise, dan semua jumlah titik lainnya yang kurang dari 3 itu akan termasuk dalam noise atau tidak termasuk dalam cluster. Mungkin itu saja untuk tutorial yang kami buat atau penjelasan tentang perhitungan manual dari data kami. Sekian kami ucapkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.